lagi di pembelajaran sejarah minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Bab 6 yang pertama adalah masalah Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaannya dari Perancis tanggal 9 November 1953. Sebagai negara merdeka, Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai raja oleh pemerintahan Perancis. Namun, Pangeran Norodom Sihanouk memberikan tahta ke ayahnya yang bernama Norodom Suramait. Lalu Norodom Sihanouk kemudian membentuk dan menjadi ketua sebuah partai politik bernama Sanghum Restartium atau Partai Rakyat Sosialis. Nah, setelah ayahnya meninggal, otomatis Pangeran Sihanouk ini menjadi raja. Kemudian ia mengubah sistem monarki menjadi republik. Perlu diingat ya, monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Lalu, dampak perubahan sistem tersebut menjadikan rakyat Kamboja menjadi terpecah. Lalu ada seorang tokoh bernama Jenderal Lon Nol yang nanti memimpin pergerakan untuk menumbangkan Pangeran Norodom Sihanouk karena nanti dia berhasil dan menjadi presiden karena didukung oleh Amerika Serikat. Namun, Jenderal Lon Nol ini ternyata tidak mendapat dukungan dari rakyat. Lalu rakyat mendirikan organisasi pergerakan perlawanan yang disebut dengan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Nah, Pol Pot ini nanti mendapat bantuan dari negara Tiongkok. Nah, lalu nanti muncul seorang tokoh yang bernama Heng Samrin yang berhasil menggulingkan pemerintahan Khmer Merah dan menjadikan pemimpin di Kamboja. Namun, Khmer Merah tetap melakukan perlawanan di bawah pimpinan Khieu Samphan. Dalam perkembangan selanjutnya, perlawanan tersebut menjadikan PBB dan ASEAN ikut turun tangan membantu mengakhiri pertikaian. Yang kedua adalah masalah Bangladesh. Pada tahun 1947, Pakistan memisahkan diri dari negara India. Pakistan terdiri atas Pakistan Barat yang sekarang Pakistan dan Pakistan Timur yang sekarang Bangladesh. Pakistan Barat mendominasi hampir setiap jabatan penting. Pada tahun 1951, tanda-tanda perpecahan mulai terlihat akibat gerakan penggunaan bahasa Bengali secara besar-besaran yang dipelopori oleh Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman. Liga Awami ini lalu menuntut otonomi untuk kemajuan Pakistan. Namun, ia justru ditangkap dan dipenjarakan. Hingga sekarang, masih banyak persoalan yang dihadapi Bangladesh, di antaranya seperti pemerintahan masih sering tidak stabil, laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, jumlah pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Bangladesh, serta masalah pengungsi Rohingya yang menambah masalah bagi pemerintahan Bangladesh. Lalu yang ketiga adalah masalah Kashmir. Kashmir merupakan wilayah perbatasan antara India dan Pakistan. Lembah Kashmir terletak di bawah kaki gunung Himalaya. Tanahnya subur serta memiliki pemandangan yang sangat indah. Oleh karena itu, wilayah Kashmir dikenal sebagai sebutan surga dunia. Selain kesuburan tanah dan pemandangan yang indah, Kashmir dikenal pula sebagai penghasil wol dan karpet berkualitas. Faktor penyebab terjadinya konflik Kashmir ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Sebagai daerah yang subur, Kashmir menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Itulah sebabnya baik India maupun Pakistan sama-sama ingin menguasai daerah Kashmir. Lalu faktor politik, Lembah Kashmir memiliki letak yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai daerah pertahanan militer. Kashmir berbatasan dengan Afghanistan, Tajikistan, Tiongkok, dan Tibet dengan ibu kota Srinagar. Lalu, ada faktor agama.
Bila India ingin menguasai Kashmir dengan pertimbangan keamanan dan pertahanan juga ekonomi, maka Pakistan juga ingin menguasai Kashmir dengan alasan agama dan ekonomi. Menurut Pakistan, masyarakat Kashmir umumnya beragama Islam, sehingga lebih tepat Kashmir bergabung dengan Pakistan. Proses perdamaian antara konflik Kashmir ini, yaitu antara India dan Pakistan, mengalami berbagai proses, yaitu nanti ada perjanjian perdamaian, lalu ada diplomasi kriket, dan dua perdamaian tersebut nanti yang membawa penyelesaian atau mengakhiri konflik yang terjadi di Kashmir. Yang terakhir, yang keempat adalah konflik Korea. Pada akhir Perang Dunia Kedua, antara Uni Soviet dan Amerika Serikat ini juga memusatkan wilayah kekuasaannya di wilayah Asia Timur, tepatnya nanti Uni Soviet menyerang Korea Utara, sedangkan Amerika Serikat menyerang Korea Selatan. Nah, dengan campur tangan kedua negara adikuasa tersebut, perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin dahsyat. Nah, selanjutnya nanti Korea terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara yaitu dengan pemimpinnya Perdana Menteri Kim Il-sung yang beribu kota di Pyongyang, sedangkan Korea Selatan dengan presidennya Shin Nam-ri yang beribu kota di Seoul. Nah, dua daerah ini mereka sama-sama Korea tapi nanti mengalami konflik atau biasa dikenal dengan perang saudara di Korea. Nah, karena konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin memuncak karena adanya campur tangan pihak asing yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, berbagai pihak termasuk PBB berusaha agar Amerika dan Uni Soviet pergi dari Korea, namun usahanya gagal. Nah, kecenderungan politik luar negeri kedua negara Korea itu berbeda, yaitu Korea Selatan politiknya luar negeri lebih condong ke Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara lebih condong ke Tiongkok atau komunis. Sedangkan masyarakat Korea Selatan masyarakatnya memiliki kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, mengeluarkan pendapat dan sebagainya, yang bertolak belakang dengan Korea Utara. Nah, itu tadi adalah materi tentang pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!